Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat menjadi fasilitator dan menjelaskan tentang prinsip dan penyusunan modul ajar. Perkenalkan dulu, nama saya Habib Prabada Panji Saputra dari SD SDK Cipta Kencana Tapang. Saya mengajar sebagai guru mata pelajaran PJOK. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Ya, ini untuk nanti menggantikan kurikulum yang terdahulu, yang masih rancangan dari pemerintah. Yang pertama, prinsip penyusunan modul ajar. Ini kita ada pendekatan melalui tahap perkembangan yang memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Ini nanti ada fase-fase yang di dikhususkan untuk contoh di fase A, B, C itu di jenjang kelas berapa. Ini nanti ada di capaian dan tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal yang tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik. Ya, ini yang selanjutnya prinsip penyusunan modul ajar. Ini ada 4 kriteria yang harus dimiliki. Salah satunya esensial, yang di dalamnya terdapat pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Ini yang berisi menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Ini seperti menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik ya untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang selanjutnya relevan dan konseptual. Ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan. Ini berkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ini bisa digolongkan di fase mana, A, B, C, D, dan seterusnya. Terus ini masuk ke prosedur penyusunan modul ajar. Ini ada 6. Ya, ini guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis. Ini contohnya prosedur modul belajar yang pertama, analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang penting juga ya, yang akan dimasukkan di modul dan kurikulum terbaru nanti. Terus, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ini yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia yang dibuat oleh Bapak Ibu komponen-komponen ini dan disusun secara baik. Pelaksanaan pembelajaran yang kelima, yang keenam evaluasi dan tidak lanjut. Selanjutnya, ini ya, ini ada pertanyaan sedikit, tapi kita lanjut saja. Ini ada ATP dan MA. Apa sih ATP? ATP itu Bapak Ibu masih ingat sih pasti ya, alur tujuan pembelajaran, dan MA, modul ajar. Hal ini perlu diingat, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Guru sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Berarti ini bisa dikembangkan ya Bapak Ibu, tidak harus melulu sama dengan apa yang
diberikan. Yang ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Ini yang penting, konsep, prinsip, dan prosedurnya. Dan terakhir, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan, dan masyarakat sekitar. Ini masuknya biasanya di dalam asesmen kalau kemampuan ya. Kalau sosial budaya ini nanti di ATP-nya. Bisa Bapak Ibu kembangkan bagaimana kondisi di sekitar lingkungan sekolah, bagaimana budayanya, itu bisa disesuaikan untuk mengembangkan ATP dan modul ajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah, bisa di apa namanya dimaklumi karena baru pertama ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.